Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Serang dan Gorontalo Utara hari ini mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski diulang, tak mengurangi antusias warga untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang hari ini mulai melakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Serang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang, yaitu pasangan nomor urut 1 Andika Hazrumi, Nanang Supriyatna, dan pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmatuz Zakiyah, Najib Hamas bersaing untuk mendapatkan perolehan suara. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.225.871 dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 2.355 yang tersebar di 326 desa se-Kabupaten Serang. Meski dilakukan pemilihan suara ulang, namun warga tetap mengaku antusias untuk mengikuti prosesnya. Lumayan rame sih, ya udah pada mau nyoblos pagi hari ini. Sebelumnya nyoblos di sini juga belum? Iya, di sini ini lagi ngantri. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin mengatakan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang ini optimis partisipasi meningkat karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif dan maksimal. Semuanya berjalan dengan lancar dan hari ini kita bersama tim melakukan monitoring, memastikan kegiatan yang berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sebagaimana telah ditetapkan gitu. Sejauh ini ada kendala-kendala, Pak? Ya, alhamdulillah ada sih kendala, tapi semuanya sudah diselesaikan. Misalnya kaitan dengan pemilih kan harus bawa KTP tuh, maka dijelaskan dan semuanya memahami dan akhirnya sudah diselesaikan gitu. Dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang hingga sampai penghitungan perolehan suara, pihaknya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya PSU hingga penghitungan perolehan suara. Sama seperti di Serang, pemilihan suara ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Gorontalo Utara juga dilaksanakan. Pada pilkada ulang ini, Gorontalo Utara diikuti 3 pasangan calon, yakni Roni Imran, Ramdan Mapile, Torik Modanggu, Nurjana Yusuf, dan Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Meski dilakukan pemilihan ulang, namun warga tetap antusias mengikuti jalannya proses pemilihan. Masyarakat itu memang luar biasa. TPS dan saksi nomor urut 349 atas nama Prostilpasi itu menggunakan pendamping dan akan beliau dalam keadaan sakit dan juga sudah masuk. Sebagaimana kita lihat pelaksanaannya sudah luar biasa. Nomor urut 349. Rekapitulasi di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada Senin 21 April nanti. Dari Gorontalo Utara, Gorontalo, dan dari Serang, Banten, Nur Faizi Lahasan dan Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap berikut barang bukti sejumlah uang. Video amatir ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Kemudian para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten berikut barang bukti sejumlah uang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam berproses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, ruas jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah kembali lancar mulai pagi tadi. Kemacetan yang mengular seperti beberapa hari lalu sudah tidak terlihat. Meski demikian, masih terlihat ada sejumlah truk kontainer yang melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Tanjung Priok menuju Cempaka Putih hingga Cawang terlihat ramai lancar. Sebelumnya terjadi kemacetan pada Kamis dan Jumat lalu. Kemacetan mengular terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Kemacetan disebabkan oleh penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan New Priok Container Terminal 1. Selain itu, Pelabuhan NCPT 1 memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari. Tetapi pada Kamis lalu, volume bongkar muat meningkat 2 kali lipat. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Selamat sore, Hamzah. Apakah masih terjadi kemacetan pada sore ini? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Jalan Yosudarso yang mengarah ke arah Pelabuhan Tanjung Priok ini terpantau ramai lancar. Sejak siang tadi kami melihat tidak ada
kemacetan yang mengular terjadi baik dari kendaraan pribadi maupun dari truk peti kemas yang nantinya akan berangkat dan masuk menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Ini berbeda dengan hari-hari kemarin, di mana diduga kemacetan sempat terjadi sejak hari Rabu 16 April 2025 kemarin hingga puncaknya ini terjadi pada hari Kamis dan berlanjut hingga hari Jumat 18 April 2025. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok M. Takwim ini menyebut bahwa kemacetan diduga akibat adanya peningkatan jumlah dan volume kendaraan khususnya truk peti kemas yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Biasanya ini terdapat sekitar 2.500 yang dapat ditampung oleh New Priok Container Terminal 1 ataupun NPCT 1, sedangkan pada hari Rabu hingga Jumat kemarin ini terdapat sekitar 4.000 lebih truk peti kemas yang masuk secara bersamaan menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan bongkar muat. Padatnya aktivitas bongkar muat ini diduga akibat adanya jadwal yang berbarengan dari beberapa perusahaan logistik yang mengejar target akibat adanya libur lebaran yang berlangsung sejak 24 Maret hingga 8 April lalu dan disusul dengan libur panjang yang terjadi pada hari Jumat kemarin yaitu 18 April hingga 20 April 2025 mendatang. Selain itu, kemacetan ini juga mengakibatkan adanya banyak titik-titik yang menjadi kendaraan terhambat. Salah satunya yaitu Yosudarso, Marunda, Enggano, Pelumpang dan juga bahkan di akses tol Wiyoto Wiono yang mencapai 15 km panjangnya kemacetan. Selain itu, kepolisian dan juga PT Pelabuhan Indonesia ini berkoordinasi sebelumnya untuk mengurai kemacetan dengan memberlakukan pembukaan gratis gate dan juga terlihat saat ini sudah kembali lancar di Jalan Tanjung Priok. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore, selamat bertugas kembali.